Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak 3F yang solihah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 8 subtema 3 PB ke 1 dan 2. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Ada ya di TV itu jejak petualang. Ada lagi si bolang. Itu berarti anak-anak yang suka bertualang. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan melalui permainan mencari jejak. Silahkan kalian lanjutkan membaca teks halaman 113. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. S berarti stop. Kok ada silang berarti dilarang berhenti. P berarti parkir. Disilang berarti dilarang parkir. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang. Ini di depan sekolah kita ada ya. Namanya zebra cross. Nih, rambu lalu lintas yang ada pada gambar. Tadi sudah kita bahas, kali ini berarti tanda lampu lalu lintas. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Ketika di jalan mereka menemukan bendera ada 4, ditulis 4. Kuning ada 7, ini 5 tambah 2, 7. Hijau ada 3. Laporan Udin dan teman-teman disajikan dalam bentuk diagram. Ini ya, merah berarti ada 4. Kuningnya ada 7. Hijaunya ada 3. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut. Contoh ini kalau kita pas masuk bisa kita lakukan. Tapi karena kita nggak masuk ya cukuplah kita belajar dari hasilnya. Ini contohnya ada temanmu yang tahu tentang dilarang parkir ada 9. Yang dilarang berhenti ada 7, yang tahu tentang rambu lalu lintas ada 5. Tapi insya Allah kalian semuanya sudah tahu karena kalian tinggalnya di kota dan tiap hari pasti sering melihat tanda ini. Ketika tanda ini disajikan dalam diagram, kalau dilarang parkir ada 9. Berarti sampai nomor 9. Ini 9-nya di tengah ya, jadi 9 sini. Stop atau dilarang berhenti ada 7. Lampu lalu lintas ada 5. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Sekarang SBDP ya. Ini untuk menghias gambar, kalian bisa menggunakan seni berhias titik-titik atau seni berhias garis. Nah, tugas hari ini yaitu kalian akan menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Jadi silahkan nanti kalian gambar bus ini di buku PS Tema ya. Buku PS Tema 1 lembar full. Maksudnya jangan dicampur. Yang kemarin separuh, hari ini separuh, tidak. Gambarnya ini 1 lembar. Kalian gambar busnya secukupnya. Terus kalian hias dengan motif garis dan titik di warna yang bagus, ini contohnya. Setelah dihias, ini ada garisnya, ada titik-titiknya, ada garis lengkungnya juga, nggak apa-apa. Atau ini yang kedua, ada garis, ada titik-titiknya, bisa kayak polkadot ya, titik-titik besar kecil. Silahkan nanti kalian gambar, kalian hias. Ini nanti untuk penilaian SBDP. Harus dikerjakan, kalau tidak berarti kalian nilainya kosong, eman-eman. Silahkan hari ini tugasnya adalah menggambar bus dan menghiasnya dengan motif garis dan titik di buku PS Tema. Baca teks halaman 121 sampai 123 mengenal budaya Indonesia.
Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Kalau menghormati perbedaan namanya apa? Toleransi, saling menghormati. Walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda pendapat, berbeda warna kulit, semuanya kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang ada di pita dicengkram oleh burung Garuda. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Sikap menghormati perbedaan. Bermain dengan semua teman, betul. Tapi Bro Raffi sekali lagi ingatkan ya, bermain dengan semua teman, iya. Tapi kita berhak untuk memilih teman. Memilih teman yang mana? Kita pilih teman yang akhlaknya baik. Kalau kamu punya teman, kok dia suka berkata kotor, dia jahil, dia nakal, nggak usah diajak temenan. Ada pepatah, bukan pepatah ya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kita pasti juga kena apinya. Ini hadis ya. Kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita ikutan wangi. Jadi kalau kamu berteman, kalau sekiranya kamu imannya kurang kuat, kalau aku berteman sama anak itu, aku jadinya ikut-ikut jahil, nggak usah temenan. Kalau kamu niatnya anak itu kok nuwakal, ya tak ajak teman, nanti tak ajak sholat, tak ajak berbuat baik. Kamu yakin imanmu kuat, kamu bisa mengajak dia berbuat baik, silahkan. Jadi kita maksudnya nggak boleh memilih-milih teman dalam hal mungkin fisiknya. Dalam hal mungkin kaya miskinnya, nggak boleh, semuanya sama. Yang boleh kita milih adalah sifat atau adabnya. Kalau ketahuan dia adabnya jelek, nggak usah diajak temenan. Nanti kamu kena masalah. Menolak pendapat orang lain, nggak boleh. Kita harus menerima pendapat orang lain. Entah nanti yang diterima siapa, yang hasil keputusan musyawarah, tetap kita dengarkan dulu. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, nggak boleh nih. Ya, apalagi nyebut nama binatang, sekebun binatang disebut semua, tidak boleh. Sebut nama temanmu sesuai dengan pemberian orang tuanya. Karena orang tua memberi nama pasti sudah diberi doa, diberi tujuan khusus biar anaknya menjadi lebih baik, menjadi orang baik. Nggak boleh kamu ganti-ganti nama. Kamu nggak pernah memberi temanmu makan, nggak pernah memberi temanmu uang, nggak pernah memberi temanmu apa-apa, kok tiba-tiba merubah nama temanmu. Kamu nggak berhak. Sebut nama temanmu sesuai dengan pemberian orang tuanya. Memberi kesempatan teman untuk beribadah, betul. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda, iya. Memaksa nggak boleh, tapi kalau memberi semangat, boleh. Ini ya, ini ada tanda-tanda rambu lalu lintas. Ini jalan berkelok. Kali itu daerah rawan longsor, dilarang parkir, jalan licin, dilarang berhenti. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk berbuat baik dan patuh pada orang tua. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.